Salam sejahtera buat kalian semua penonton tayangan ini. Kembali bertemu dengan saya dalam moto kita, neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. 2-3 hari ini masyarakat Indonesia itu dihebohkan dengan adanya putusan pengadilan negeri PN Surabaya dalam kasus Ronald Tanur, di mana Ronald Tanur ini didakwa oleh jaksa melakukan pembunuhan. Namun dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Erintua Damanik itu membebaskan terdakwa. Nah, jadi komentar-komentar berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, ya. Tidak kurang dari anggota DPR RI, kemudian dari Komisi Yudisial, dan banyak kalangan-kalangan masyarakat lain yang menunjukkan rasa kekecewaannya dengan putusan ini. Karena memang dunia hukum kita bukan hanya sekarang ini sebetulnya, tetapi dari waktu ke waktu, dari dulu sampai sekarang ini sepertinya memang tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan kita lihat. Jadi ketika orang menjabat, ketika orang menduduki posisi-posisi penting, mereka sebagai pengambil keputusan, rasanya mereka itu nggak peduli. Pokoknya apa yang ada, apa yang menurut mereka enak saja mereka putuskan. Terlepas itu nanti akan melukai hati masyarakat, ya, atau istilah kebanyakan orang sekarang mencederai rasa keadilan. Bahkan bagi kami ini bukan lagi mencederai rasa keadilan, mungkin sudah mematikan rasa keadilan dari masyarakat. Karena dari uraian-uraian, dari pemaparan-pemaparan yang kami tonton juga dari media sosial, bahwa perkara itu sebetulnya sudah jelas, jalannya perkara itu sudah jelas gitu ya. Dari mulai peristiwa, kemudian pembuktian-pembuktian yang sudah dihadirkan oleh saudara jaksa, harusnya majelis hakim yang dipimpin oleh Erintua Damanik itu tidak membebaskan terdakwa itu. Nah, kami coba sempat merekam apa-apa yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ya. Misalnya di sana dikatakan bahwa sudah dihadirkan CCTV yang merekam semua peristiwa itu ketika si Ronald Tanur ini menabrak pacarnya, kemudian mengangkat pacarnya itu, memasukkan ke dalam mobilnya, lalu kemudian tapi bukannya dibawa ke rumah sakit, melainkan dibawa ke apartemen. Nah, yang seperti ini sebetulnya dari sisi itu saja layak si terdakwa ini sebetulnya dihukum. Nah, tetapi kita nggak tahu pertimbangan apa yang membuat majelis hakim ini membebaskan terdakwa. Jadi rekaman CCTV, dari hasil gelar perkara, kemudian dari hasil otopsi, dari hasil visum et repertumnya juga dinyatakan bahwa ada luka di tubuh daripada korban itu. Nah, kemudian itu harus bebas. Kalau kami tidak salah, kami mendengarkan pasal-pasal yang didakwakan itu adalah pasal 338, yaitu pembunuhan. Lalu kemudian pasal 351 ayat 3. Nah, setelah itu ada lagi pasal 359 KUH pidana. Jadi sebetulnya menurut kami, kalau seandainya pun dalam pembuktian, dalam persidangan, fakta-fakta persidangan itu tidak kena atau tidak mengena kepada pasal 338, tentu masih ada pasal berikutnya, karena itu pasal berlapis. Pasal 351 ayat 3. Dan kemudian pasal 359, kelalaian seseorang mengakibatkan matinya orang lain. Saya pikir
kalau majelis hakim punya pertimbangan yang mendalam dan punya kajian yang luas dengan pasal itu, dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di persidangan, saya pikir majelis hakim tidak harus sampai kepada kesimpulan untuk membebaskan terdakwa. Nyawa sudah melayang dan faktanya ada di CCTV dan security juga, bahwa memang mereka berdua yang turun dari night club itu, bar itu ketika pagi hari, dan di sana terjadi pertengkaran. Menurut informasi terjadi pertengkaran antara Ronald Tanur ini dengan Dini Aprianti tadi, pacarnya. Lalu kemudian terjadi penganiayaan di sana. Saya pikir dengan fakta-fakta itu rasanya tidak ada alasan untuk membebaskan si Ronald Tanur ini. Paling tidak dalam pengamatan kami, kalaupun tidak mendapatkan hukuman di pasal 338 yang dituntut oleh jaksa 12 tahun, paling tidak majelis hakim bisa memutuskan perkara ini di pasal 359. Pasal 359 itu kurang lebih, pasal 359 KUH pidana itu kurang lebih berbunyi akibat kelalaian seseorang mengakibatkan matinya orang lain. Nah, bukankah Ronald Tanur ini termasuk orang yang lalai? Bayangkan orang pacarnya itu, kalaupun dia berkilah, kalaupun dia berdalih bahwa tidak terjadi penganiayaan, kalaupun dia misalnya berdalih bahwa terjadi itu secara tidak sengaja, misalnya menyerempet, menggilas pacarnya, katakanlah itu, kalau memang itu yang menjadi dalil alasannya, tetapi harusnya orang yang sudah ada dalam celaka itu, orang yang sudah tertabrak, yang luka itu, harusnya dibawa ke rumah sakit, bukan malah dibawa ke apartemen. Kita mendengarkan dari media sosial bahwa pacarnya Dini ini bukan dibawa ke rumah sakit dulu, tetapi dibawa ke apartemen. Dari situ saja sudah terjadi kelalaian. Nah, dari situ saja majelis hakim patut menghukum si Ronald Tanur ini. Jadi tidak membebaskannya seperti ini. Nah, akhirnya masyarakat berspekulasi. Masyarakat mulai menduga-duga. Dan ya, karena kita melihat penegakan hukum sekarang ini semuanya seperti transaksional saja. Ya, memang dikatakan di sana orang tua dari Ronald Tanur itu anggota DPR RI, tetapi ada sebagian yang mengatakan mantan anggota DPR RI. Apa pesan yang mau disampaikan di situ? Pesannya adalah bahwa orang tua dari si terdakwa ini adalah orang hebat, pejabat atau mantan pejabat. Ya, jadi bisa saja majelis hakim ini ada dalam pengaruh atau ada dalam tekanan. Tapi kami sebagai praktisi hukum nggak percaya juga, nggak percaya kami majelis hakim ini terpengaruh dengan tekanan itu, nggak percaya kami. Kami lebih percaya majelis hakim itu terpengaruh karena adanya lembaran merah. Dugaan kami adanya lembaran merah itu yang membuat majelis hakim nggak kuat dengan pengaruh itu. Kalau soal tekanan dari luar, dari mana-mana, rasanya hakim itu sudah biasa menghadapi yang seperti itu. Ya, tapi mungkin dugaan kami tadi, ya lembaran merah itu yang membuat majelis hakim tidak kuat. Tetapi akhirnya ini menjadi riuh di masyarakat Indonesia. Jadi kami sangat berharap Komisi 3, kami dengar dari wakil ketuanya Bapak Ahmad Sahroni akan memanggil langsung majelis hakim itu. Silakan saja kalau memang tupoksinya memungkinkan, ya silakan saja, memang dipanggil saja, dimintai keterangan. Tetapi kami juga berharap kepada Komisi Yudisial untuk bertindak dengan cepatlah. Kemudian Bawas Mahkamah Agung, ya,
Nah, tetapi memang ini menjadi penyakit lama buat institusi di negara kita ini. Selalu alasannya itu alasan-alasan yang normatif. Ya, jadi misalnya belum ada laporan ke kami belum melihat putusan, gitu ya. Padahal sebetulnya kan mereka bisa proaktif untuk menanyakan karena begitu hebohnya ini kasus. Geger seluruh jagat Indonesia dibuat kasus bebasnya ini oleh majelis hakim ini yang dipimpin Rintuh Damanik. Harusnya mereka bisa proaktif meminta apa kira-kira peristiwa yang terjadi ini. Nah, kemudian sekarang kita mendengar lagi dari Komisi Yudisial, mereka belum bisa bertindak karena putusan belum ada. Dan bahkan mungkin pengacara dari pihak korban pun belum mendapatkan salinan putusan. Nah, ini kan harusnya disegerakan. Karena memang dalam pengalaman kita di praktek, kita nggak pernah bisa dapat langsung putusan itu. Kalaupun tadi saya mendengar wawancara Humas PN Surabaya mengatakan mungkin 1-2 hari ini salinan putusan itu akan segera. Ya, kalau pengalaman kami selama ini nggak ada itu 1-2 hari. Sudah cepat itu 1 minggu. Paling cepat itu kita bisa lihat 1 minggu hasil putusan itu. Di-upload di SIPP. Bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kita nggak tahu ini sekarang bagaimana perasaan masyarakat ini. Jadi tolong supaya Bawas di Mahkamah Agung juga proaktif, Komisi Yudisial juga proaktif, karena dari salinan putusan itulah kita baru bisa tahu apa-apa saja pasal-pasal yang didakwakan. Nah, kalau sekarang ini memang terus terang kita hanya bisa mendengar dari media sosial. Kalau kita sebetulnya bisa mendownload itu, mungkin kita bisa lebih mengkaji lebih jauh, lebih dalam lagi dari hasil pertimbangan-pertimbangan dari Majelis PN Surabaya ini. Nah, oleh karena itu, ya kami sangat berharap ketiga majelis hakim ini bisa diperiksa untuk melihat adanya kesalahan etik kah, adanya tindak pidana kah di dalamnya. Silakan saja, mungkin KPK pun bisa juga kami rasa untuk turun di dalam persoalan ini, supaya ada sedikit ketenangan, ada sedikit rasa percaya kembali masyarakat itu kepada peradilan kita. Jadi itu saja yang ingin kami komentari terhadap putusan Majelis Hakim PN Surabaya ini. Selamat sore.